Mendengar perkataan Jinhou, sang kepala sekolah terlihat sedikit khawatir dan mengatakan bahwa ia benar-benar tidak menyangka Jinhou mampu menghancurkan pertahanan mereka dengan begitu mudah. Sementara itu, seseorang yang berada di dekatnya juga mengatakan bahwa kehadiran Jinhou memang terasa sangat kuat. Setelah mendengar perkataan mereka, Jinhou tertawa seperti orang gila sambil mulai melepaskan auranya yang sangat kuat. Sambil melepaskan aura tersebut, ia mengatakan bahwa siapapun yang berani berdiri di hadapannya hari ini akan mati. Ia datang ke tempat itu untuk mendapatkan harta karun suci, karena setelah memperoleh harta karun suci dan berhasil melakukan terobosan, ia akan mampu mendominasi ketiga dunia. Namun, sebelum Jinhou dapat melakukan apapun, Subai dengan bantuan Hiro segera menutup lubang yang berada di dalam tanah tersebut menggunakan pertahanan milik Hiro. Setelah itu, Subai langsung terbang menuju Jinhou dan mengatakan bahwa jika Jinhou ingin mendapatkan harta karun suci, maka ia harus bertarung dengannya terlebih dahulu. Mendengar itu, Jinhou menoleh ke arah Subai dan mengatakan bahwa orang-orang dari cabang tersebut ternyata benar-benar bodoh karena mengira mereka mampu menghentikannya. Ia bahkan mengatakan bahwa saat ini Subai tidak lebih dari seekor semut di hadapannya. Sementara itu, perhatian beralih kepada Yanran dan timnya. Saat sedang menghadapi para monster, Yanran mengatakan kepada Subai agar segera pergi dan menghadapi bajingan tersebut. Sedangkan para monster di tempat itu akan mereka tahan sehingga Jinhou tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Mendengar perkataan Yanran, Han Zhan juga maju sambil membawa pedangnya. Ia kemudian mengatakan kepada Subai agar tidak khawatir karena dirinya akan membantu. Setelah itu, Han Zhan langsung mengayunkan pedangnya dan melancarkan sebuah tebasan ke arah Jinhou. Namun, Jinhou dengan mudah membentuk sebuah perisai pertahanan untuk menahan serangan tersebut. Setelah berhasil menghentikannya, ia mengatakan bahwa Han Zhan benar-benar mengira kemampuan sederhana seperti itu mampu melukainya. Menurutnya, kemampuan Han Zhan sangat terbatas, sehingga ia tidak percaya seseorang dengan kemampuan seperti itu berani datang ke hadapannya dan mencoba memamerkan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Hu Qing juga mulai menyerang bersama banyak orang lainnya. Sambil menyerang, ia mengatakan agar semua orang menyerang secara bersamaan karena mereka harus membantu Subai dan Han Zhan. Akan tetapi, Jinhou dengan mudah menghentikan seluruh serangan tersebut menggunakan energi berwarna ungu. Melihat pertahanan dari kabut ungu itu, semua orang menjadi terkejut dan mengatakan bahwa kekuatannya benar-benar sangat kuat. Di tengah situasi tersebut, Subai kemudian mengeluarkan 3 senjatanya. Sambil mempersiapkan ketiga senjata tersebut, ia mengatakan kepada Jinhou bahwa sekarang ia akan menyerahkan semuanya kepada Jinhou. Setelah itu, Subai langsung menembakkan ketiga senjatanya ke arahnya. Melihat ketiga senjata tersebut, Jinhou mengatakan bahwa serangan itu memang cukup menarik, tetapi tetap saja tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Setelah mengatakan hal tersebut, ia kembali menggunakan kekuatannya untuk menghentikan serangan Subai. Melihat kekuatan Jinhou, Subai mulai merasa khawatir. Dalam pikirannya, ia bergumam bahwa bajingan tersebut ternyata jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Di sisi lain, kepala sekolah juga terlihat semakin cemas. Ia mengatakan bahwa seharusnya dirinya tidak menggunakan teknik terlarang sebelumnya dan seharusnya teknik tersebut disimpan untuk saat ini. Namun, sebelum ia dapat melakukan apapun, seseorang tiba-tiba berteriak agar sang kepala sekolah melihat ke bawah. Mendengar itu, mereka semua melihat sebuah pintu masuk yang tiba-tiba muncul di bawah mereka. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan bahwa mungkin itu adalah pintu masuk menuju harta karun suci. Orang lain yang melihat tempat tersebut kemudian mengatakan agar semua orang memperhatikan rune yang terdapat di sana, karena tampaknya tempat tersebut berhubungan dengan binatang suci kuno. Mendengar hal itu, Jinhou langsung melesat dengan kecepatan penuh menuju tempat tersebut. Sambil bergerak, ia mengatakan bahwa harta karun suci adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menghentikannya untuk mendapatkannya. Melihat Jinhou bergerak menuju harta karun suci, Subai juga langsung mengejarnya. Ia berteriak kepada semua orang bahwa mereka harus menghentikannya dan tidak boleh membiarkan Jinhou mencapai tempat tersebut. Setelah itu, semua orang berusaha menyerang Jinhou untuk menghentikan pergerakannya. Namun, Jinhou mampu menghindari seluruh serangan tersebut dengan sangat mudah sambil terus bergerak maju. Melihat hal itu, Subai menutup matanya dan mulai berpikir. Ia kemudian bergumam dalam hati sambil memohon kepada pohon dunia agar memberikan sedikit kekuatannya. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi dari sistem muncul.
Sistem memberitahukan bahwa pohon dunia telah merasakan aura harta karun suci yang berada di tempat tersebut. Karena itulah, sang pohon dunia bersedia membantu Subai, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan dewa tanpa masalah. Setelah notifikasi sistem muncul, energi berwarna hijau mulai berputar di seluruh tubuh Subai. Merasakan kekuatan tersebut, Subai berpikir bahwa kekuatan ini benar-benar luar biasa. Pada saat yang sama, Jinhou masih terus bergerak maju sambil bersiap melancarkan serangan. Namun, sebelum ia dapat melanjutkan langkahnya, Subai tiba-tiba melesat dengan kecepatan penuh dan langsung menghancurkan serangan Jinhou. Melihat kejadian tersebut, Jinhou menjadi sangat terkejut. Dalam pikirannya, ia tidak percaya bahwa Subai mampu menghancurkan pertahanannya, dan mulai bertanya-tanya mengenai jenis kekuatan yang sebenarnya digunakan oleh Subai. Setelah itu, Jinhou kembali membentuk sebuah serangan. Sambil mempersiapkannya, ia mengatakan bahwa Subai benar-benar berhasil membuatnya terkejut. Tetapi kali ini, tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan Subai terlebih dahulu sebelum mengambil harta karun suci tersebut. Mendengar itu, Subai juga mulai mempersiapkan ketiga senjatanya. Ia kemudian mengatakan bahwa jika Jinhou ingin menghancurkannya, maka ia meminta maaf karena menurutnya hal tersebut tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah itu, Subai melancarkan serangannya ke arah serangan Jinhou. Kedua serangan tersebut akhirnya bertabrakan dengan sangat keras. Melihat benturan tersebut, Jinhou tertawa dan mengatakan bahwa ia ingin melihat berapa lama Subai mampu bertahan dan menahan serangannya. Pada saat yang sama, kepala sekolah mulai melepaskan seluruh auranya dengan penuh amarah. Ia mengatakan bahwa meskipun harus mengorbankan tubuh tuanya, dirinya tetap tidak akan membiarkan Jinhou berhasil. Setelah mengatakan hal tersebut, ia langsung membentuk serangannya dan mengarahkannya kepada Jinhou. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Subai juga segera bergerak maju menuju Jinhou sambil berpikir bahwa inilah kesempatan yang tepat baginya. Subai kemudian melesat dengan kecepatan penuh dan menyerang Jinhou. Namun, tanpa diduga, Jinhou berhasil menangkap serangan Subai. Melihat Subai berada di hadapannya, Jinhou berkata dengan marah bahwa ia tidak pernah menyangka seekor semut biasa seperti Subai mampu memaksanya sampai sejauh ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Jinhou kembali membentuk sebuah serangan. Ia mengatakan bahwa Subai terus-menerus menghancurkan rencananya, sehingga sekarang sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Setelah itu, Jinhou langsung melancarkan serangan dahsyat ke arah Subai sambil mengatakan bahwa kali ini Subai harus mati. Serangan tersebut akhirnya mengenai Subai dengan keras, membuat tubuhnya terpental sangat jauh dan jatuh ke tempat yang jauh dari Jinhou. Begitu melihat hal tersebut, Han Zhan pun menjadi sangat marah. Dalam kemarahannya, Han Zhan berteriak dan berkata bahwa ia akan menghabisi Jinhou. Namun, tepat setelah itu, tiba-tiba terlihat energi berwarna emas yang sangat kuat keluar dari dalam tanah dan melesat ke arah langit. Melihat kemunculan energi tersebut, Jinhou pun sangat terkejut. Sambil memperhatikan aura yang muncul, ia berkata bahwa aura sekuat itu sepertinya bukan berasal dari harta karun suci. Karena itu, Jinhou mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih kuat berada di dalam tempat tersebut. Mendengar itu, sang kepala sekolah juga mulai memperhatikan energi tersebut. Ia kemudian berkata bahwa energi itu sepertinya berasal dari sesuatu yang sangat kuno. Ia bahkan berpikir bahwa mungkin penjaga dari harta karun suci akhirnya telah terbangun. Tepat setelah perkataan sang kepala sekolah, tiba-tiba muncul sosok berwarna emas di hadapan mereka. Sosok tersebut berkata bahwa mereka adalah orang luar dan tidak seharusnya berani mengincar harta karun suci milik klan mereka. Ia juga memperingatkan bahwa jika mereka masih ingin hidup, sebaiknya mereka segera pergi dari tempat itu karena untuk kali ini ia tidak akan membunuh mereka. Mendengar itu, Jinhou langsung menatap sosok tersebut dengan marah dan berkata bahwa ia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu hingga berani muncul di hadapannya. Mendengar perkataan Jinhou, sosok tersebut mulai membentuk serangannya. Sambil mempersiapkan kekuatannya, ia berkata bahwa sepertinya Jinhou tidak berniat meninggalkan kesombongannya. Karena itu, akibat kesombongan tersebut, Jinhou harus kehilangan nyawanya di tempat itu. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu langsung menyerang Jinhou. Jinhou pun segera menghindari serangan tersebut sambil berpikir bahwa serangan lawannya memang sangat cepat. Tetapi ia masih mampu menghindarinya. Namun, ketika hendak melanjutkan perlawanan, perhatian Jinhou tiba-tiba tertuju pada auranya sendiri.
Ia menyadari bahwa aura yang berada di atas tangannya perlahan mulai menghilang. Melihat hal tersebut, Jinyo pun terkejut. Pada saat yang sama, Subai juga mulai bangkit dan memperhatikan sosok emas tersebut. Subai kemudian berkata bahwa mungkin sosok itu adalah seorang dewa. Mendengar itu, kepala sekolah berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka jika harta karun suci ternyata dijaga oleh seorang dewa. Bahkan, hanya dengan satu serangan saja, sosok tersebut mampu menghancurkan kekuatan milik Jinyo. Mendengar perkataan sang kepala sekolah, Jinyo menjadi semakin marah. Ia kemudian berteriak bahwa dirinya tidak peduli siapa sebenarnya sosok tersebut. Baginya, tidak peduli apakah lawannya adalah dewa, hari itu tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya untuk mendapatkan harta itu. Jinyo mengatakan bahwa ia pasti akan memperoleh harta karun suci tersebut dengan cara apapun. Setelah mengatakan hal itu, kekuatan yang sangat besar mulai dilepaskan dari tubuh Jinyo. Penampilannya kemudian berubah sepenuhnya, hingga akhirnya Jinyo kembali ke wujud aslinya. Dalam wujud tersebut, Jinyo berteriak bahwa hari ini ia akan mengirim sosok tersebut ke dalam neraka. Dalam wujud tersebut, Jinyo berteriak bahwa harta yang berada di tempat itu adalah miliknya. Ia mengatakan bahwa siapapun yang berani menghalanginya mendapatkan harta tersebut akan ia bunuh semuanya. Melihat perubahan tersebut, sang kepala sekolah pun terkejut dan berkata bahwa Jinyo ternyata benar-benar menggunakan wujud asli miliknya. Karena itu, ia memperingatkan semua orang agar menjauh dari kabut hitam yang keluar dari tubuh Jinyo. Ia menjelaskan bahwa energi tersebut merupakan energi negatif yang dapat masuk ke dalam tubuh mereka. Mendengar itu, sosok bayangan tersebut berkata bahwa dirinya adalah kehendak dewa. Ia tidak percaya ras biasa seperti Jinyo berani berdiri dan berbicara di hadapan seorang dewa seperti itu. Sosok tersebut bahkan mengatakan bahwa ras seperti Jinyo sepertinya sudah terlalu menganggap dirinya kuat. Ia kemudian memperingatkan mereka agar membuang jauh-jauh pikiran untuk mendapatkan harta karun suci. Setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu menciptakan sebuah perisai yang sangat besar. Melihat perisai emas tersebut, kepala sekolah pun terkejut dan berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka perisai emas itu memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan, energi iblis yang keluar dari tubuh Jinyo pun dapat dihentikan dengan sangat mudah olehnya. Mendengar itu, Subai kemudian menoleh ke arah rekan-rekannya dan memanggil Yanran, Hanzhan, serta Huking agar segera mendekat kepadanya. Sementara itu, Jinyo mulai membentuk serangan dengan energi berwarna hitam. Sambil mempersiapkan serangannya, Jinyo berkata bahwa ia akan mendapatkan harta karun suci hari itu dengan cara apapun. Bahkan jika lawannya adalah seorang dewa sekalipun, ia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya untuk memperoleh harta tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Jinyo mengarahkan serangannya langsung kepada sosok tersebut. Melihat hal itu, sang dewa juga mulai membentuk serangannya sendiri. Setelah serangannya selesai terbentuk, ia langsung menembakkannya sambil mengatakan bahwa selama dirinya masih berada di tempat itu, tidak akan ada seorang pun yang mampu mencapai harta karunnya. Serangan milik sang dewa kemudian langsung bertabrakan dengan serangan Jinyo dan dengan sangat mudah menghancurkannya. Dan melihat hal tersebut, Jinyo pun kembali terkejut. Pada saat yang sama, teman-teman Subai akhirnya tiba di dekatnya. Yanran kemudian bertanya kepada Subai apa yang sebaiknya mereka lakukan. Hanzhan juga mengatakan kepada Subai bahwa sosok bayangan tersebut sedang membantu mereka dengan membunuh para monster dari ras iblis. Karena itu, Hanzhan berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka ikut membantu sosok tersebut untuk menghabisi para monster. Namun, mendengar perkataan Hanzhan, Subai langsung menolaknya. Subai berkata bahwa mereka tidak boleh melakukan hal tersebut karena tugas mereka adalah menjaga pintu masuk. Ia khawatir akan ada seseorang dari ras iblis yang datang melakukan serangan diam-diam lalu masuk ke dalam. Sementara Subai mengatakan hal tersebut, serangan sang dewa telah membuat sebuah lubang besar di dada Jinyo. Meskipun terluka parah, Jinyo tetap berteriak bahwa apapun yang terjadi, ia akan mendapatkan harta karun suci tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Jinyo mengeluarkan sebuah tengkorak dari tubuhnya dan mulai memasukkan energinya ke dalam tengkorak tersebut. Melihat benda aneh itu, kepala sekolah pun bertanya-tanya mengenai jenis tengkorak tersebut, dan apa yang sebenarnya hendak dilakukan Jinyo dengannya. Mendengar itu, Subai juga berpikir bahwa mungkin Jinyo sudah benar-benar menjadi gila. Namun, tepat setelah itu, tiba-tiba mulut tengkorak tersebut terbuka, dan dari dalamnya terlihat sebuah rift. Melihat kemunculan rift tersebut,
Kepala sekolah menjadi sangat terkejut. Ia kemudian berkata bahwa Jinhou telah menggunakan kekuatannya untuk membuka celah spiritual. Tidak lama kemudian, dari dalam rift mulai bermunculan banyak monster. Jinhou pun berteriak dan memberikan perintah kepada seluruh warrior agar mendengarkannya dengan baik. Ia memerintahkan mereka untuk menghancurkan formasi tersebut dan membantunya mendapatkan harta karun suci. Setelah perintah Jinhou diberikan, para monster yang keluar dari rift langsung bergerak menuju perisai emas yang berada di hadapan mereka. Melihat hal tersebut, Yanran berkata bahwa sepertinya Jinhou menggunakan rift tersebut untuk memanggil seluruh beast dari ras iblis. Mendengar itu, Subai benar-benar tidak percaya bahwa Jinhou sudah begitu tergila-gila untuk mendapatkan harta karun suci, hingga rela mengorbankan begitu banyak monster dari rasnya sendiri. Setelah itu, Subai berteriak kepada para beast miliknya, dan memerintahkan Hiro, Cloud, Nana, serta ular biru, atau Drago, yang ia dapat dari saudaranya, untuk segera maju dan menghentikan mereka. Mendengar perintah Subai, seluruh beast miliknya pun mulai bergerak maju. Di antara mereka, Drago telah berubah sepenuhnya menjadi seekor naga. Dijelaskan bahwa Drago telah menyerap spiritual material dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kekuatannya kini telah menyamai beast milik Subai lainnya. Kemudian, Drago pun mulai bergerak maju bersama para beast lainnya. Cloud dan Drago pun mulai melancarkan serangan mereka ke arah para beast. Di sisi lain, Hiro dan Nana juga ikut menyerang para beast yang berada di hadapan mereka, hingga satu persatu berhasil dikalahkan. Sementara itu, perhatian beralih kepada sang dewa yang sedang membentuk serangannya. Sambil mengumpulkan kekuatannya, ia berkata bahwa siapapun yang mencoba mendapatkan harta karun suci akan menerima hukuman dari dewa. Melihat kekuatan tersebut, Subai pun berkata bahwa mungkin inilah kekuatan seorang dewa. Mendengar itu, Hanzhan mengatakan bahwa kekuatan dewa ilahi benar-benar sangat mengerikan, bahkan jauh lebih kuat daripada Tuan Nie King. Tidak lama kemudian, dewa tersebut melancarkan satu serangan yang langsung menghancurkan semua monster yang berada di hadapannya dalam sekejap. Serangan tersebut menghasilkan ledakan yang sangat kuat, bahkan membuat kondisi Jinhou menjadi sangat buruk hingga salah satu tangannya terputus. Namun, meski terluka parah, Jinhou tetap tidak menyerah. Ia masih mengatakan bahwa harta karun suci adalah miliknya. Namun, tepat setelah itu, perisai emas yang berada di tempat tersebut mulai retak dan perlahan hancur. Melihat hal itu, sang dewa pun terkejut dan mengatakan bahwa keadaan ini tidak baik. Ia menjelaskan bahwa akibat energi pertempuran yang sangat besar, perisai emas ternyata terbuka secara otomatis. Mendengar itu, Jinhou mulai tertawa keras. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa dirinya memang harus mengorbankan banyak hal, tetapi pada akhirnya ia berhasil menghancurkan segel yang menutupi harta karun itu. Menyadari keadaan tersebut, kepala sekolah segera berteriak kepada Subai dan mengatakan bahwa mereka harus menghentikan Jinhou secepat mungkin, karena tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika Jinhou berhasil mendapatkan harta tersebut. Mendengar perkataan itu, Subai langsung maju ke depan sambil berteriak bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Jinhou berhasil. Melihat Subai bergerak maju, Yanran mulai merasa khawatir dan berteriak agar Subai tidak melakukan hal tersebut. Namun, Subai dan Jinhou akhirnya tetap bergerak dengan kecepatan penuh, hingga keduanya bertabrakan secara langsung. Melihat kejadian itu, para rekan Subai pun mulai turun. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Subai langsung pergi untuk menghentikan Jinhou, padahal ia bahkan belum mengaktifkan Secret Star Armor miliknya. Karena itu, salah seorang lainnya segera mengajak mereka untuk turun dan memeriksa kondisi Subai. Setelah sampai di bawah, mereka melihat kondisi Subai yang sangat buruk. Yanran pun langsung berlari menghampirinya sambil memanggil namanya dan memastikan apakah Subai baik-baik saja. Sementara Yanran menghampiri Subai, perhatian kepada sekolah justru tertuju pada tubuh Jinhou yang telah tergeletak tak bernyawa. Melihat hal tersebut, ia pun berpikir bahwa mungkin Jinhou benar-benar telah tewas di tangan Subai. Tidak lama kemudian, Yanran tiba di sisi Subai dan membantunya berdiri. Ia berkata agar Subai tidak khawatir karena dirinya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepadanya. Hanzhan juga ikut mengatakan agar Subai tidak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Namun, tiba-tiba sebuah gerbang muncul di tempat tersebut. Melihat kemunculannya, kepala sekolah sedikit terkejut dan berpikir apakah harta karun suci benar-benar telah terbuka. Di waktu yang sama Dewa Ilahi juga memperhatikan gerbang tersebut.
Ia kemudian mengatakan bahwa segel tersebut telah hancur secara permanen, yang berarti kekuatan harta karun suci akan mulai bocor keluar. Menurutnya, sepertinya sebuah bencana besar akan segera datang menimpa dunia ini. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi muncul di hadapan Subai. Notifikasi tersebut memberitahukan bahwa pohon dunia telah merasakan energi harta karun suci dan menanyakan apakah Subai ingin menyerap energi harta karun suci tersebut. Mendengar hal itu, Subai pun terkejut dan berpikir apakah itu benar-benar kekuatan harta karun suci, serta apakah dirinya benar-benar bisa menyerapnya. Sementara itu, tubuh sang dewa mulai meleleh dan perlahan menghilang. Melihat keadaan tubuhnya, ia mengatakan bahwa karena segel yang menutupi harta karun suci telah hancur, kesadaran ilahi miliknya juga mulai menghilang. Kemudian ia menatap Subai dan mengatakan bahwa Subai, sebagai salah satu yang terpilih, telah mendapatkan persetujuan dari dewa. Karena itu, Subai harus menyelesaikan misi untuk melindungi umat manusia, dan ia pun menyerahkan misi tersebut kepada Subai. Setelah mengatakan hal tersebut, sang dewa pun mulai menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, ia berpikir bahwa hanya waktu yang dapat membuktikan apakah terbukanya harta karun suci akan menjadi berkah atau kutukan bagi mereka. Setelah sang dewa menghilang, orang-orang yang berada di tempat itu mulai melihat ke atas. Han Zhan kemudian menunjuk ke arah langit dan mengatakan bahwa sosok kuat tersebut mulai menghilang dari tempat itu. Mendengar itu, kepala sekolah berkata bahwa sepertinya segel harta karun suci telah hancur, sehingga dewa ilahi juga ikut menghilang. Sementara itu, Subai mulai berpikir mengenai perkataan sang dewa yang menyebutnya sebagai yang terpilih. Ia bertanya-tanya apakah yang dimaksud sebenarnya adalah dirinya. Kemudian kepala sekolah memberitahu Yanran agar tidak perlu khawatir karena kondisi tubuh Subai mulai pulih. Ia bahkan dapat merasakan kekuatan yang kembali mengalir di dalam tubuh Subai. Mendengar hal tersebut, Yanran pun terkejut dan memastikan apakah kepala sekolah benar-benar yakin. Tidak lama kemudian, dari dalam lubang besar tersebut mulai muncul banyak sosok kuat. Setelah diperhatikan, ternyata mereka semua berasal dari ras Myriad. Salah satu monster kemudian bertanya-tanya mengenai keberadaan Jinhou. Mendengar itu, monster lainnya mengatakan bahwa sepertinya Jinhou sudah tidak ada lagi. Karena itu, mereka harus segera mendapatkan harta karun suci. Monster ketiga juga mengatakan bahwa mereka benar, dan bahwa harta karun suci memang seharusnya menjadi milik ras mereka. Mendengar perkataan para monster tersebut, teman-teman Subai segera bersiap untuk bertarung. Hu Qing kemudian berkata bahwa karena kondisi Subai belum sepenuhnya pulih, sekarang giliran mereka untuk bertarung. Mendengar itu, Han Zhan mengatakan bahwa dirinya memang ingin bertarung melawan monster-monster dari ras tersebut sampai mati. Namun, sebelum pertempuran dimulai, Subai tiba-tiba mulai bangkit. Melihat hal itu, Yanran segera bertanya apakah Subai sudah merasa lebih baik. Subai pun mengatakan bahwa dirinya sudah baik-baik saja. Namun Yanran masih memastikan kembali apakah Subai benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, kepala sekolah datang menghampiri Subai dan bertanya apakah ia benar-benar telah pulih secepat itu. Subai kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah menyerap kekuatan harta karun suci. Ia juga dapat merasakan bahwa harta itu seolah-olah sedang memanggil dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Subai mulai berjalan menuju gerbang. Sambil bergerak ke arahnya, Subai mengatakan bahwa dirinya akan masuk ke dalam sana. Mendengar itu, Han Zhan mengatakan agar Subai tidak perlu khawatir, karena monster-monster yang berada di luar akan diserahkan kepada dirinya dan Hu Qing, dan mereka akan menangani semuanya. Subai kemudian mengatakan agar mereka memimpin yang lainnya, dan menghentikan para monster serta ras tersebut. Ia meminta mereka menahan para monster sampai dirinya kembali keluar dari dalam. Mendengar perkataan Subai, Yanran pun segera menghampirinya. Ia mengatakan bahwa Subai baru saja pulih sehingga dirinya merasa khawatir, dan tidak ingin membiarkan Subai pergi sendirian. Yanran kemudian mengatakan bahwa dirinya juga akan ikut bersamanya, sehingga Subai akhirnya menyetujui permintaannya. Sementara itu, teman-teman Subai mulai bergerak menuju para monster. Han Zhan mengatakan agar Subai tidak perlu khawatir karena ia akan memberikan kematian yang sangat mengerikan kepada semua monster tersebut, dan menghancurkan mereka menjadi bagian-bagian kecil. Hu Qing juga mengatakan bahwa semua monster itu bisa diserahkan kepada mereka. Mendengar itu, Subai berkata agar mereka tidak perlu khawatir karena dirinya akan segera kembali. Setelah mengatakan hal tersebut, Subai bersama Yanran masuk ke dalam gerbang itu. Namun, begitu memasuki gerbang tersebut,
Subai tiba-tiba terkejut karena tempat yang mereka masuki ternyata sangat dalam. Subai dan Yanran kemudian mulai jatuh menuju dasar tempat tersebut. Sementara itu, perhatian beralih kepada teman-teman Subai yang masih bertarung melawan para monster. Hu Qing kemudian mengatakan bahwa mereka harus tetap berada di tempat itu sementara dirinya pergi membantu kepala sekolah. Mendengar itu, kepala sekolah mengatakan agar Hu Qing tidak perlu mengkhawatirkannya. Meskipun dirinya sudah tua, tulang-tulang tuanya masih memiliki banyak tenaga dan ia masih mampu menahan para monster tersebut untuk waktu yang cukup lama. Pada saat yang sama, banyak monster mulai bergerak menuju lubang tersebut. Sambil bergerak, mereka mengatakan bahwa jalan menuju harta karun suci berada di bawah. Tidak lama kemudian, terlihat kembali tengkorak yang sebelumnya dipanggil oleh Jinhou. Tengkorak tersebut melarikan diri sambil mengatakan bahwa ras Myriad tidak akan pernah benar-benar musnah. Setelah itu, perhatian kembali beralih kepada Subai yang akhirnya tiba di sebuah istana. Melihat tempat tersebut, Yanran memperhatikan run yang terdapat di sana dan mengatakan bahwa run tersebut benar-benar mirip dengan run binatang suci kuno yang pernah diceritakan oleh kepala sekolah. Mendengar perkataan Yanran, Subai memegang tangannya dan mengatakan bahwa dirinya masih dapat merasakan kekuatan tersebut. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan itu berada di depan mereka dan seolah-olah sedang memanggilnya untuk datang mendekat. Mendengar itu, Yanran pun menyetujui perkataan tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di depan sebuah istana yang berukuran sangat besar. Melihat bangunan tersebut, Yanran menunjuk ke arahnya dan berkata bahwa di sana terdapat sebuah istana. Mendengar itu, Subai pun mengajak mereka untuk masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di dalam istana tersebut dan menemukan 4 buah patung yang berdiri di sana. Keempat patung itu masing-masing berbentuk macan putih, naga, kura-kura, dan phoenix. Melihat keempat patung tersebut, Yanran merasa terkejut dan berpikir bahwa mungkin saja itu adalah patung dari 4 binatang dewa. Mendengar perkataan Yanran, Subai memperhatikan keempat patung tersebut dan berkata bahwa bentuknya sangat mirip dengan beast miliknya. Namun, tepat setelah Subai mengatakan hal itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi karena keempat patung tersebut tiba-tiba hidup. Naga kemudian berteriak bahwa orang yang dipilih oleh dewa tidak seharusnya menyentuh asal-usul harta karun dewa, karena hal itu tidak diperbolehkan. Setelah itu, macan putih juga ikut berteriak dan memperingatkan mereka agar segera pergi dari tempat tersebut. Jika tidak, mereka akan dibunuh di sana tanpa ampun. Namun, tepat setelah peringatan itu terdengar, Beast Armor milik Subai tiba-tiba aktif dan mulai memancarkan cahaya. Melihat hal tersebut, Yanran berkata bahwa Beast Armor milik Subai sedang bersinar. Mendengar itu, Subai mengangguk dan mengatakan bahwa Yanran benar. Lalu ia berpikir bahwa kemungkinan besar perubahan tersebut terjadi karena keberadaan keempat patung di tempat itu. Pada saat yang sama, Phoenix memperhatikan Subai dengan saksama dan tiba-tiba berkata bahwa Subai adalah keturunan dari yang terpilih. Mendengar itu, kura-kura juga mengatakan bahwa sepertinya harta karun dewa sendirilah yang telah memanggil Subai ke tempat tersebut. Setelah mengatakan hal itu, keempat beast tersebut mulai menyalurkan kekuatan mereka langsung ke dalam tubuh Subai. Sambil memberikan kekuatan mereka meminta Subai untuk merasakan kekuatan dewa tersebut. Mendengar hal itu, Yanran mulai merasa khawatir dengan keadaan Subai, tetapi Subai segera menghentikannya dan mengatakan agar Yanran tidak mendekatinya. Sesaat kemudian, tubuh Subai sepenuhnya tertutup oleh sebuah bola energi. Melihat keadaan tersebut, Yanran semakin cemas dan bertanya apakah Subai baik-baik saja. Namun, rasa sakit yang dirasakan Subai semakin kuat hingga ia mulai berteriak dan mengatakan bahwa kekuatan tersebut terlalu dahsyat. Bahkan ia merasa tubuhnya seolah-olah akan meledak. Sementara Subai masih berusaha menahan kekuatan tersebut, pandangan kembali beralih kepada teman-temannya yang masih bertarung melawan para monster. Di tengah pertarungan, Hu Qing berteriak memperingatkan Han Zhan agar berhati-hati. Tepat setelah itu, salah satu monster menyerang Han Zhan dengan asap yang keluar dari tubuhnya. Akibat serangan tersebut, Han Zhan mulai merasa terganggu dan kebingungan, lalu berusaha mencari tahu benda apa sebenarnya yang menyerangnya. Mendengar itu, Hu Qing juga memperhatikan keadaan di sekitar mereka dan menyadari bahwa asap tersebut sedang bergerak menuju arah tempat harta karun dewa berada. Pada saat yang sama, dari dalam gerbang terdengar suara ledakan yang terus bermunculan. Melihat kejadian tersebut,
Hu Qing mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya-tanya apakah gerakan aneh di balik gerbang itu merupakan pertanda akan datangnya masalah besar. Tidak lama kemudian, seluruh monster mulai berlari menuju gerbang. Sambil bergerak, mereka mengatakan bahwa harta karun dewa telah mengakui mereka dan sekarang saatnya mereka masuk untuk mengambilnya. Melihat para monster tersebut hendak masuk, Han Zhan berteriak bahwa mereka semua sedang berusaha menerobos masuk dan harus dihentikan bagaimanapun caranya. Namun, sebelum para monster itu berhasil melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah ledakan menghantam mereka. Ledakan tersebut begitu kuat, hingga beberapa monster atau beast yang sedang bergerak maju, langsung terbunuh dalam satu serangan. Pada saat itulah Subai akhirnya muncul di tempat tersebut. Penampilan beast armor miliknya telah berubah sepenuhnya, dan setelah tiba, Subai memperingatkan para monster agar tidak terlalu sombong. Melihat Subai, Hu Qing dan kepala sekolah langsung berlari menghampirinya. Mereka menyadari bahwa orang yang baru saja muncul itu adalah Subai. Han Zhan juga segera melihat ke arah Subai dan merasa lega karena akhirnya Subai berhasil datang. Mendengar itu, Subai mengatakan bahwa ia berterima kasih atas kerja keras mereka selama ini. Tetapi sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi karena semua monster yang ada di hadapan mereka akan menjadi tanggung jawabnya, dan ia sendiri yang akan menghadapinya. Mendengar perkataan tersebut, salah satu beast tampak marah dan tidak percaya bahwa Subai telah mendapatkan harta karun dewa. Beast itu berpikir bahwa mereka sebenarnya sudah sangat dekat untuk mendapatkannya. Tetapi sekarang harta tersebut justru berada di tangan Subai. Karena marah, monster tersebut langsung menyerang Subai menggunakan asapnya sambil mengajak seluruh monster lainnya untuk bersama-sama menghabisi Subai dan merebut kembali harta karun dewa. Melihat serangan tersebut, Han Zhan segera memperingatkan Subai agar berhati-hati karena asap itu bukanlah asap biasa. Namun, Subai tetap tenang dan langsung mengaktifkan sebuah perisai. Asap tersebut pun tidak mampu menembus perisai miliknya, sehingga Subai maupun teman-temannya sama sekali tidak terkena serangan. Melihat kekuatan Subai, Yanran hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi Subai lebih dahulu meminta Yanran untuk duduk dengan tenang dan menyaksikan pertarungan sambil menjaga orang-orang yang ada di sana. Menyaksikan kekuatan Subai yang telah berubah drastis, Han Zhan merasa sangat terkejut dan mengatakan bahwa Subai kini kembali menjadi jauh lebih kuat. Mendengar itu, Hu Qing juga menyadari bahwa Subai telah menyerap kekuatan harta karun suci, sehingga sekarang kekuatannya menjadi jauh lebih mengerikan. Setelah itu, Subai langsung bergerak menuju monster yang menggunakan asap tadi. Melihat Subai mendekat, monster tersebut mulai panik dan tidak percaya bagaimana seorang manusia bisa memiliki kekuatan yang menyerupai kekuatan dewa. Karena ketakutan monster tersebut segera menciptakan sebuah perisai di hadapannya untuk menahan serangan Subai. Namun, kekuatan serangan Subai ternyata jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Serangannya menghancurkan perisai tersebut sekaligus menghantam monster itu hingga tewas di tempat. Melihat kejadian tersebut, seluruh monster yang tersisa langsung merasa ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan tidak percaya bahwa Great Elder mereka dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan. Karena itu, semua monster mulai melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Sambil berlari, salah satu monster menyuruh yang lainnya untuk segera melarikan diri karena Subai terlalu mengerikan. Monster lainnya bahkan berpikir bahwa sosok seperti Subai tidak mungkin benar-benar seorang manusia. Namun, Subai tidak berniat membiarkan mereka lolos. Ia mulai mengumpulkan kekuatan untuk menciptakan sebuah serangan api sambil mengatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang akan berhasil melarikan diri. Sesaat kemudian, Subai melepaskan serangan api tersebut langsung ke arah para monster. Serangan itu melesat dan menghantam mereka satu persatu. Para monster pun berteriak ketakutan karena mereka tidak mampu menyingkirkan api tersebut dari tubuh mereka. Melihat semua itu, sang kepala sekolah merasa sangat bahagia dan mengatakan bahwa penerus Tuan Lukfen telah berhasil menyelamatkan umat manusia. Mendengar perkataan tersebut, Yanran juga merasa lega dan bahagia karena akhirnya Subai berhasil melakukannya. Sementara itu, pandangan beralih kepada tengkorak yang sebelumnya dipanggil oleh Jinhou. Tengkorak tersebut sedang membuka sebuah portal sambil memandang ke arah Subai. Sebelum portal itu sepenuhnya terbuka, ia mengatakan bahwa Subai tidak perlu khawatir karena mereka akan segera bertemu kembali. Bersamaan dengan itu, terlihat semua monster yang juga mulai melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Sambil berlari ketakutan, mereka mengatakan bahwa para elder telah dibunuh sehingga semua orang harus segera melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing.
Melihat para monster yang berusaha kabur, pandangan kemudian beralih kepada Subai yang langsung berteriak agar tidak ada satupun dari mereka yang boleh melarikan diri. Ia juga memerintahkan Han Zhan dan Hu Qing untuk segera melancarkan serangan. Mendengar itu, Hu Qing dan Han Zhan juga langsung bergerak maju untuk membantu menyerang. Setelah itu, Subai mengeluarkan keempat beast miliknya dan memerintahkan Hiro, Cloud, Nana, dan Drago untuk segera menyerang serta menghabisi semua monster tersebut. Mendengar perintah itu, Hiro langsung melancarkan serangan kepada para beast, sementara Cloud juga mulai menghabisi mereka satu persatu. Di sisi lain, Drago menyerang dari langit dengan menurunkan petirnya, sedangkan Nana menggunakan Phoenix Flame untuk membakar para monster yang sedang berusaha melarikan diri. Tidak lama kemudian, pandangan kembali beralih kepada kepala sekolah yang memberikan perintah kepada seseorang agar segera menuju tembok kota dan memberitahu seluruh unit militer untuk memulai serangan balik. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun kelompok monster yang berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Mendengar perintah itu, orang tersebut segera berteriak kepada seluruh pasukan agar serangan balik dimulai. Mendengar seruan tersebut, Yanran juga ikut bergerak maju bersama pasukan lainnya untuk menyerang. Setelah itu, para prajurit mulai menembakkan senjata mereka ke arah para monster. Salah seorang prajurit kemudian berteriak bahwa akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk membalas dendam. Prajurit lain yang mendengar itu juga mengatakan bahwa ia benar, karena akibat para monster tersebut mereka telah mengalami penderitaan yang sangat besar. Ia bahkan mengatakan bahwa tidak akan membiarkan satupun dari mereka tetap hidup. Namun, para beast menggunakan kecepatan mereka untuk menghindari serangan yang terus berdatangan. Melihat hal itu, para manusia berteriak bahwa mereka ingin melihat sampai kapan para monster tersebut mampu terus menghindari serangan. Mendengar itu, salah satu monster juga panik dan menyuruh yang lainnya untuk segera melarikan diri karena manusia telah memulai serangan balik. Tidak lama kemudian, serangan dari arah lain juga mulai berdatangan. Menyadari keadaan tersebut, para monster mengatakan bahwa mereka telah dikepung manusia dari segala arah. Setelah beberapa waktu berlalu, pandangan kemudian berpindah ke luar kota Jiangzhou. Di tempat tersebut, Subai telah tiba bersama rekan-rekannya dan melihat banyak monster yang datang dari arah depan. Melihat kelompok monster itu, Subai kemudian bertanya kepada Han Zhan mengenai siapa yang lebih kuat, apakah Han Zhan atau kelompok monster banteng tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Han Zhan dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya tentu jauh lebih kuat daripada mereka. Ia bahkan berpikir bahwa setelah menghabisi semua monster tersebut, dirinya akan memakan mereka seperti ular. Mendengar itu, Subai menjadi lebih serius dan mengatakan bahwa akibat para monster tersebut, banyak orang di dalam kota mereka yang telah terbunuh dan banyak rumah juga telah dihancurkan. Karena itu, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun monster banteng yang dibiarkan hidup dan melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah mengatakan hal itu, mereka semua langsung mulai menyerang kelompok monster tersebut. Melihat manusia mulai menyerang, salah satu monster banteng berteriak bahwa manusia telah memulai serangan. Mendengar peringatan itu, seluruh monster segera membentuk formation shield untuk melindungi diri dari serangan yang datang. Namun, Han Zhan langsung melancarkan satu serangan yang berhasil memotong formation shield mereka. Sambil menyerang, ia mengatakan bahwa mereka harus melihat sendiri bagaimana dirinya akan menebas mereka. Melihat formation shield telah hancur, salah satu monster banteng langsung berteriak agar semuanya bersiap untuk bertarung karena formasi pertahanan mereka telah rusak. Melihat pertahanan para monster banteng yang cukup kuat, Subai kemudian mengatakan kepada Cloud bahwa pertahanan mereka memang sangat baik dan sekarang sudah waktunya bagi Cloud untuk memberi mereka pelajaran. Mendengar itu, Cloud langsung bergerak dan masuk ke tengah-tengah kelompok monster tersebut. Melihat Cloud sudah berada di tengah para monster, Subai tertawa dan mengatakan bahwa Cloud tampaknya benar-benar sudah siap bertarung karena berani masuk sendirian ke tengah-tengah mereka. Namun, sebelum para monster sempat berbuat banyak, Cloud langsung melancarkan satu serangan yang membuat seluruh monster tersebut terpental. Melihat kekuatan itu, salah satu monster banteng berteriak tidak percaya bahwa para warrior level tinggi dari kelompok mereka bisa terbunuh dengan begitu mudah. Ia kemudian memerintahkan semua orang untuk segera melarikan diri dan menyelamatkan nyawa masing-masing. Mendengar itu, Hu Qing juga melompat maju bersama yang lainnya sambil mengatakan bahwa mereka harus bersiap karena tidak boleh ada satupun monster yang berhasil melarikan diri. Setelah itu, pandangan berpindah ke tempat lain. Di sana,
Jenderal Huan Shan sedang melihat seluruh pertempuran melalui sebuah layar. Sambil mengamati keadaan tersebut, ia mengatakan bahwa ras Myriad terus mengalami kekalahan. Menurutnya, sepertinya akhirnya telah tiba waktu bagi mereka untuk mengambil kembali dendam yang selama ini mereka simpan. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang ke tempat tersebut. Orang pertama mengatakan bahwa Hai Cheng sedang meminta izin untuk melakukan serangan balik. Mendengar itu, orang lainnya mengatakan bahwa dari Harbin Authority juga telah meminta izin melakukan serangan balik, sehingga menurutnya izin tersebut harus segera diberikan. Mendengar laporan itu, Jenderal Lin juga berdiri dan mengajukan permintaan agar diperbolehkan memimpin pasukan Shanhai Guan sehingga ia dapat ikut melakukan serangan balik. Ia mengatakan bahwa mereka telah mengalami terlalu banyak penderitaan akibat ras Myriad. Karena sekarang kesempatan untuk membalas dendam akhirnya telah tiba, menurutnya mereka tidak seharusnya hanya duduk diam dan menunggu. Ia merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Mendengar perkataan Jenderal Lin, Jenderal Huan Shan mengatakan bahwa ia mengetahui Jenderal Lin telah menahan amarahnya selama waktu yang sangat lama. Namun, ia memintanya untuk tidak khawatir karena sekarang waktu yang tepat akhirnya telah tiba. Setelah itu, ia memberikan perintah agar pasukan Shanhai Guan segera memulai serangan balik dengan kekuatan penuh. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun monster yang berhasil hidup dan melarikan diri dari tempat tersebut. Mendengar perintah itu, seluruh pasukan berkumpul di satu tempat. Kemudian Jenderal Lin berdiri di hadapan mereka dan mengatakan bahwa seperti yang telah mereka ketahui, ras Myriad sebelumnya telah menyerang mereka, dan akibat serangan tersebut banyak saudara mereka yang terbunuh. Namun, sekarang waktu untuk membalas dendam akhirnya telah tiba karena Raja Sembilan Neraka telah dikalahkan oleh umat manusia. Meskipun demikian, masih banyak monster dari ras Myriad yang tersisa, sehingga Jenderal Lin menegaskan bahwa ia tidak ingin membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Setelah itu, ia bertanya apakah seluruh pasukan bersedia bekerja sama untuk menghabisi para monster tersebut. Mendengar itu, seluruh prajurit berteriak bahwa mereka tidak akan membiarkan satupun monster hidup. Mereka mengatakan bahwa darah saudara-saudara mereka telah tertumpah akibat para monster tersebut, sehingga semua hutang darah itu akan mereka bayar dengan menghabisi para monster. Mendengar semangat para prajurit, Jenderal Lin mengatakan bahwa mereka harus terus mempertahankan semangat tersebut karena akhirnya waktu untuk membalas dendam telah tiba. Ia kemudian meminta seluruh prajurit untuk mendengarkan perintahnya dengan baik dan mengingat bahwa mereka membawa misi dari jutaan orang. Karena itu, tidak boleh ada satupun monster yang dibiarkan hidup. Setelah memberikan perintah tersebut, Jenderal Lin akhirnya memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Pada saat yang sama, pandangan beralih kepada 3 elder dari klan Phoenix. Grand Elder terlihat terkejut setelah mengetahui bahwa manusia telah memulai serangan balik. Hal yang paling membuatnya terkejut adalah Jenderal Lin yang kini memimpin seluruh manusia, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Padahal, para monster telah mengepung wilayah mereka dari segala arah dan jumlah monster yang mereka miliki juga sangat banyak. Menurut Grand Elder, pertarungan jarak dekat melawan pasukan sebanyak itu sama sekali tidak memungkinkan. Mendengar itu, salah satu sesepuh klan Phoenix bertanya mengenai apa yang harus mereka lakukan. Grand Elder kemudian memilih untuk mundur. Sambil bergerak meninggalkan tempat tersebut, ia mengatakan bahwa mereka tidak datang untuk terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. Karena itu, mereka harus segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar perkataan Grand Elder, seluruh anggota klan Phoenix juga mulai mengikuti dari belakang. Melihat mereka melarikan diri, salah satu monster bertanya-tanya apakah para sesepuh klan Phoenix benar-benar sedang mundur. Namun, monster lainnya mengatakan agar mereka mengabaikan para pengecut tersebut karena begitu mereka berhasil merebut kota Shanhai Guan, kota itu akan menjadi milik mereka. Di saat yang sama, Jenderal Lin melihat kesempatan tersebut dan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat. Ia kemudian memerintahkan agar Magic Cannon segera ditembakkan. Mendengar perintah itu, serangan dari Magic Cannon langsung ditembakkan dan menghantam kelompok monster. Setelah itu, Jenderal Lin berteriak bahwa akhirnya waktu untuk membalas dendam telah tiba dan memerintahkan seluruh prajurit untuk menghabisi semua monster tersebut. Ia kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun yang dibiarkan hidup. Mendengar perintah itu, seluruh pasukan bergerak maju untuk menyerang. Mereka mengatakan bahwa mereka tahu para monster memang sangat brutal, tetapi mereka tidak akan membiarkan para monster menjadi lebih brutal daripada manusia.
Sekarang telah tiba waktunya untuk menunjukkan seberapa brutal manusia ketika membalas dendam. Mendengar seruan tersebut, para monster juga mulai bersiap untuk bertarung. Salah satu monster kemudian memerintahkan klan beruang besar untuk segera maju dan membersihkan jalan bagi mereka. Mendengar perintah tersebut, para monster dari klan beruang langsung bergerak maju. Melihat mereka datang, Jenderal Lin mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk merasakan kekuatan tinjunya. Setelah mengatakan itu, Jenderal Lin menarik tinjunya dan menghantamkannya tepat ke perut salah satu monster. Serangan tersebut membuat perut monster itu robek dan tubuhnya langsung terjatuh. Ia kemudian berdiri di atas tubuh monster yang telah mati tersebut, dan memerintahkan para prajurit untuk segera maju menghabisi seluruh monster lainnya. Ia kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada satupun yang tersisa. Setelah itu, pandangan kembali berpindah kepada klan Phoenix. Salah satu sesepuh bertanya kepada Grand Elder mengenai arah yang sedang mereka tuju. Mendengar pertanyaan itu, Grand Elder menjelaskan bahwa pasukan manusia di dalam Shanhai Guan sangat besar, sehingga mereka tidak mungkin menerobos melewati pasukan tersebut. Karena itu, daripada terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu, lebih baik mereka mundur dan menghindari pasukan manusia. Selain itu, Grand Elder mengatakan bahwa misi utama mereka bukanlah bertarung melawan manusia, melainkan mengambil gadis suci dari tangan Subai dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Mendengar penjelasan itu, salah satu sesepuh klan Phoenix menunjuk ke arah depan dan meminta Grand Elder melihat ke sana karena sedang terjadi sebuah pertempuran. Mendengar itu, Grand Elder melihat ke arah yang ditunjukkan dan mendapati Nana sedang bertarung menggunakan wujud Phoenix miliknya. Melihat sosok tersebut, Grand Elder klan Phoenix langsung merasa sangat bahagia. Ia kemudian menyadari bahwa sosok tersebut ternyata adalah gadis suci dari klan mereka sendiri. Namun, Grand Elder merasa bingung karena gadis suci mereka justru bertarung di pihak manusia. Ia berpikir bahwa mungkin manusia bernama Subai telah mengendalikannya sehingga membuatnya bertarung melawan pihak mereka. Mendengar pemikiran tersebut, salah satu gadis dari klan Phoenix mengatakan bahwa jika memang demikian, mereka harus segera pergi ke sana untuk menyelamatkan gadis suci. Akan tetapi, Grand Elder langsung menolak usulan tersebut. Ia mengatakan bahwa gadis itu seharusnya bisa melihat kekuatan yang sedang dilepaskan Subai. Menurutnya, kekuatan tersebut benar-benar sudah mencapai level dewa, sehingga mendekati Subai saat ini sama saja dengan mencari kematian. Karena itu, Grand Elder memutuskan untuk tetap menunggu di tempat mereka berada sambil mencari kesempatan yang tepat. Begitu kesempatan tersebut muncul, mereka akan menyelamatkan gadis suci klan mereka dan membawanya pergi dari sana. Setelah mendengar perkataan Grand Elder, Nana mulai melihat ke arah pertempuran. Di dalam pikirannya, ia menyadari bahwa keadaan ternyata cukup buruk karena ia bisa merasakan aura orang-orang dari klannya. Pada saat yang sama, Han Zhan berteriak kepada Subai dan memintanya untuk melihat ke arah tertentu karena sepertinya ada seseorang di sana. Mendengar itu, Nana segera mendekati Subai dan mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sana pasti berasal dari klannya. Ia juga berpikir bahwa mereka mungkin datang untuk menangkap dirinya. Mendengar penjelasan tersebut, Subai bertanya apakah mereka benar-benar berasal dari klan Phoenix. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah anggota klan Phoenix, Subai langsung bergerak menuju tempat mereka berada. Sambil berjalan, ia mengatakan kepada Nana untuk tetap fokus pada pertempuran dan membiarkan dirinya menangani orang-orang tersebut. Melihat Subai mulai mendekat, seluruh anggota klan Phoenix langsung panik dan mulai melarikan diri. Grand Elder kemudian memerintahkan semua orang untuk segera mundur karena mereka belum bisa bertarung melawan Subai saat ini. Pada saat yang sama, pandangan berpindah kepada pemimpin klan Banteng. Ia berteriak agar seluruh anggotanya mengaktifkan mode bersiap dan mengatakan bahwa mereka akan bertarung sampai mati melawan manusia. Mendengar perintah tersebut, seluruh anggota klan Banteng pun langsung melepaskan aura mereka dan bersiap untuk bertempur. Pemimpin klan Banteng kemudian langsung menyerang Han Zhan. Sambil melancarkan serangan, ia mengatakan bahwa Han Zhan hanyalah manusia dan mempertanyakan bagaimana ia berani menyerangnya. Namun, Han Zhan dengan mudah memblokir serangan tersebut menggunakan senjatanya. Sementara itu, Subai terus mengejar anggota klan Phoenix yang melarikan diri. Di dalam pikirannya, ia menyadari bahwa orang-orang dari klan Phoenix ternyata sangat cepat ketika melarikan diri. Setelah itu, Subai melemparkan tombaknya ke arah pemimpin klan Banteng. Sambil melakukan hal tersebut, ia mengatakan kepada Han Zhan bahwa dirinya akan datang untuk membantu.
Melihat tombak Subai melesat ke arahnya, pemimpin klan Banteng segera menggunakan kapaknya untuk menghentikan serangan tersebut. Namun, tekanan dari tombak Subai begitu kuat hingga tubuh pemimpin klan Banteng itu terdorong jauh ke belakang. Bahkan, kapak yang digunakannya untuk menahan tombak tersebut hampir hancur. Melihat keadaan itu, pemimpin klan Banteng berteriak dengan marah karena tidak percaya dengan kekuatan senjata tersebut. Ia merasa heran bagaimana senjata itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah itu, Subai kembali mempersiapkan tombaknya dan mengatakan agar pemimpin klan Banteng menyimpan kata-kata terakhirnya, karena sebentar lagi kata-kata tersebut akan berguna ketika ia menghadapi kematian. Tanpa menunggu lebih lama, Subai langsung menusukkan tombaknya hingga menembus kepala pemimpin klan Banteng itu. Di saat yang sama, Han Zhan juga menyerang monster tersebut hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Tubuh pemimpin klan Banteng kemudian terpotong menjadi bagian-bagian kecil dan jatuh ke tanah. Melihat pemimpin mereka terbunuh dengan begitu mudah, seluruh anggota klan itu pun langsung panik. Mereka berteriak bahwa pemimpin mereka telah mati dan akhirnya memilih untuk menyerah. Sambil menyerah, para monster memohon agar mereka tidak dibunuh dan mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan diri. Tidak lama kemudian, Hu Qing datang menghampiri Subai dan melaporkan bahwa seluruh banteng barbarian yang tersisa telah dibersihkan. Hu Qing kemudian bertanya apakah para tahanan yang tersisa perlu dibawa kembali ke kota Jiangzhou. Mendengar itu, Subai mengatakan bahwa medan pertempuran telah berhasil dibersihkan, sehingga sekarang waktunya kembali ke kota Jiangzhou. Ia juga mengingat bahwa klan Phoenix sebelumnya berada di tempat tersebut, tetapi sekarang mereka telah kembali pergi. Menurut Subai, mereka masih mungkin kembali untuk melakukan serangan lagi, sehingga terlalu lama berada di tempat tersebut bukanlah pilihan yang aman. Mendengar itu, Nana mendekati Subai dan mengatakan bahwa anggota klan Phoenix yang berada di tempat tersebut sebenarnya adalah para sesepuh dari klannya. Ia khawatir mereka akan kembali dan melaporkan keberadaannya kepada ibunya. Setelah itu, mereka pasti akan datang untuk membawanya kembali. Mendengar kekhawatiran Nana, Subai mengusap kepalanya dan mengatakan agar Nana tidak perlu khawatir. Ia mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh yang datang, Nana adalah timnya dan ia pasti akan melindunginya. Setelah itu, pandangan berpindah kepada kepala sekolah yang sedang berada di pusat komando kota Jiangzhou. Ia melihat peta sambil mengatakan bahwa akhirnya umat manusia telah mencapai titik balik. Tidak lama kemudian, seseorang datang dan melaporkan bahwa mereka menerima laporan dari Shanhai Guan. Ia berkata bahwa ketika Jenderal Lin sedang membunuh 10.000 monster yang tersisa, tiba-tiba muncul seorang monster peringkat Diamond. Kemunculannya tersebut membuat situasi di medan pertempuran menjadi sangat kritis. Mendengar laporan itu, kepala sekolah terkejut dan memastikan apakah benar seorang peringkat Diamond telah muncul di sana. Setelah mendapat kepastian, ia segera memerintahkan agar Subai diberitahu mengenai keadaan tersebut sehingga ia dapat pergi membantu. Pada saat itu, Yanran tiba-tiba berlari menghampiri Subai. Melihat Yanran datang dengan tergesa-gesa, Subai bertanya mengenai apa yang terjadi. Mendengar pertanyaan itu, Yanran menjelaskan bahwa Shanhai Guan sedang berada dalam bahaya. Monster peringkat Diamond dari ras 10.000 monster telah menyerang ayahnya. Kepala sekolah juga telah memberikan perintah agar Subai segera pergi ke sana untuk memberikan bantuan. Mendengar itu, Subai meminta Han Zhan dan Hu Qing untuk membawa para tahanan kembali ke kota Jiangzhou. Sementara dirinya dan Yanran akan berangkat menuju Shanhai Guan. Mendengar rencana tersebut, Han Zhan mengatakan bahwa ia juga ingin ikut karena semakin banyak orang yang berada di sisi Subai, semakin besar pula keuntungan mereka dalam pertempuran. Namun, Subai menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Jiangzhou begitu saja. Kota tersebut masih membutuhkan orang-orang kuat untuk mempertahankan pertahanannya. Karena itu, Han Zhan harus tetap tinggal dan membantu kepala sekolah. Sementara dirinya bersama Yanran sudah cukup untuk pergi ke Shanhai Guan. Setelah mengatakan hal tersebut, Subai segera bersiap untuk berangkat. Ia kemudian meminta Cloud untuk bergerak dengan kecepatan penuh karena mereka harus tiba tepat waktu sebelum sesuatu terjadi pada ayah mertuanya. Tidak lama kemudian, pandangan berpindah kepada Jenderal Lin yang terlihat cukup terluka. Ia bergumam bahwa dirinya tidak percaya Jinhou ternyata menyembunyikan monster-monster sekuat itu di antara ras 10.000 monster. Di hadapan Jenderal Lin berdiri seekor beast bernama Black Lion King. Lion King kemudian mengatakan bahwa ia harus mengakui jenderal manusia tersebut cukup mengesankan.
Tetapi di hadapannya Jenderal Lin tidak lebih dari seekor serangga. Mendengar itu, salah seorang gadis yang berada di sana langsung maju dan mulai menyerang. Ia mengatakan kepada Jenderal Lin bahwa mereka akan bertarung melawan monster tersebut sampai mati. Mendengar perkataan gadis itu, Lion King menatapnya dengan tajam dan mengatakan bahwa sepertinya mereka terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Tatapan Lion King saja sudah memberikan tekanan yang sangat besar kepada semua orang di sekitarnya. Tubuh mereka bahkan menjadi kesulitan untuk berdiri dengan baik karena tekanan tersebut. Melihat kekuatan itu, gadis tersebut mengatakan bahwa tekanan dari monster itu benar-benar sangat kuat. Setelah itu, Lion King langsung melancarkan serangan ke arah Jenderal Lin. Jenderal Lin pun berusaha menahan serangan tersebut menggunakan senjatanya. Tetapi kekuatan serangan Lion King terlalu besar hingga senjatanya hancur. Akibatnya, tubuh Jenderal Lin terpental dan menghantam tanah. Lion King kemudian kembali mempersiapkan serangannya sambil mengatakan bahwa sekarang telah tiba waktunya untuk mengakhiri semuanya. Namun, sebelum serangan tersebut dilepaskan, sebuah serangan lain tiba-tiba datang dan bertabrakan dengan serangannya. Subai kemudian muncul dan berteriak kepada Lion King, mempertanyakan bagaimana monster tersebut berani melukai ayah mertuanya. Setelah mengatakan hal itu, Subai langsung berdiri di hadapan Lion King. Melihat kekuatan Subai, Lion King terkejut dan menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Subai ternyata telah mencapai level dewa. Lion King kemudian mengatakan bahwa kekuatan tersebut benar-benar merupakan kekuatan level dewa dan merasa heran bagaimana seorang manusia seperti Subai bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Pada saat yang sama, Yanran segera datang menghampiri ayahnya dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Mendengar itu, Subai meminta Yanran membawa Jenderal Lin dan pergi ke tempat yang aman. Sementara itu ia akan menangani bis tersebut sendirian. Mendengar perkataan Subai, Jenderal Lin berdiri dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, ia memperingatkan Subai agar berhati-hati karena monster tersebut bukanlah ahli peringkat Diamond biasa. Lion King merupakan salah satu monster dari hidden level yang berada di antara ras 10.000 monster. Mendengar penjelasan itu, Subai kemudian memanggil Nana. Ia menyadari bahwa monster tersebut memang sangat kuat dan mengatakan bahwa ia juga ingin melihat seberapa kuat kekuatan yang dimiliki monster tersebut. Setelah itu, Subai meminta Nana untuk melancarkan serangan api, dan Nana langsung melepaskan serangan apinya yang kemudian menghantam Lion King. Melihat api tersebut, Lion King terkejut dan mengatakan bahwa serangan itu ternyata adalah Phoenix Flame. Tidak lama kemudian, Subai melompat dari atas cloud sambil mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat monster tersebut. Di matanya Lion King tetap tidak lebih dari seekor beast. Karena itu, ia meminta Lion King untuk bersiap menghadapi kematian. Setelah mengatakan hal tersebut, Subai mulai membentuk sebuah serangan yang sangat kuat. Begitu serangannya selesai terbentuk, ia langsung mengarahkannya kepada Lion King. Serangan Subai terlihat seperti seekor naga yang sedang melesat ke arah musuh. Dan melihat kekuatan serangan tersebut, Lion King segera membentuk sebuah perisai di sekeliling tubuhnya. Sesaat kemudian, serangan Subai menghantam perisai tersebut dan menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Ketika ledakan mereda, terlihat bahwa perisai milik Lion King telah hancur. Melihat hal tersebut, Lion King merasa sangat terkejut dan tidak percaya bagaimana mungkin seorang manusia seperti Subai bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Mendengar perkataan tersebut, Subai kembali membentuk serangan lainnya. Sambil mempersiapkannya, ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki apapun untuk dikatakan kepada Lion King karena hari ini akan menjadi hari terakhir bagi monster tersebut. Namun, sebelum Subai sempat melancarkan serangan berikutnya, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang berteriak bahwa mereka telah datang untuk membantu Lion King. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan alur cerita manhwa seru lainnya di channel Kak Cerita Manhwa.